Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Kurniawan dengan NPM 2503 2010 165. Saya berasal dari Paralel D. Di sini saya akan menjelaskan tugas probabilitas tentang bias teori, atau lebih tepatnya yaitu penerapan teori bias dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mengangkat permasalahan yaitu saya selalu merasakan sakit perut saat makan ayam geprek di pagi hari. Jadi ceritanya yaitu suatu hari saat saya memulai makan pertama saya atau sarapan, terkadang saya memulainya dengan makan ayam geprek. Setelah makan makanan tersebut, pada awalnya saya tidak merasakan apa-apa. Namun setelah beberapa waktu berlalu, saya mulai merasakan sakit perut sehingga harus buang air besar. Saya bahkan bisa buang air besar berkali-kali bolak-balik kamar mandi dalam waktu singkat. Saya pun memiliki beberapa dugaan terkait peristiwa yang saya alami tersebut. Dugaan pertama saya yaitu saya tidak kuat makan pedas. Dengan dugaan ini saya memiliki dugaan sebesar 50% karena saya memang tidak terlalu suka makan pedas, tapi saya masih kuat makan pedas. Lalu yang kedua yaitu penggunaan bahan makanan tersebut tidak higienis. Saya memiliki peluang sedikit untuk masalah ini karena hanya 30%. Karena me- ini hanya dugaan awal saya karena tempat makannya masih ramai, jadi persepsi saya tentang bahannya yang tidak higienis ini hanya 30%. Lalu yang kedua, ke, selanjutnya adalah perut saya masih dalam keadaan kosong. Persepsi saya tentang alasan ini adalah yang terendah sebanyak 20%. Karena menurut saya perut masih kosong itu tidak ada kaitannya dengan ini. Karena justru perut yang masih kosong itu saya gunakan untuk makan agar perutnya tidak kosong lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu mm, saya akan menjelaskan tentang likelihood. Bukti yang mengubah persepsi saya sebelumnya yaitu beberapa penelitian menyebutkan bahwa tidak dianjurkan makan makanan pedas saat sarapan atau saat perut dalam keadaan kosong. Dan alasan ini saya misalkan sebagai alasan A. Lalu setelah menemukan bukti ini, saya pun mulai mengubah dugaan awal saya menjadi dugaan terbaru saya, yaitu dugaan pertama saya yang berubah saya tidak kuat makan pedas setelah menemukan bukti alasan A ini, se- kemungkinan saya tidak kuat makan pedas ini menurun menjadi 30%. Karena memang saya tidak suka makan pedas, tapi saya masih kuat makan pedas. Lalu yang kemungkinan kedua yaitu bahannya tidak higienis. Namun dengan ditemukannya alasan ini, bahan yang tidak higienis ini menjadi yang paling tidak terendah, yaitu sebesar 10%. Lalu yang ketiga yaitu perut saya masih dalam keadaan kosong. Yang sebelumnya kemungkinannya kecil setelah ditemukan alasan A ini, kemungkinan untuk untuk perut saya masih kosong ini menjadi yang paling tinggi yaitu sebesar 90%. Jadi sangat mungkin karena perut saya dalam keadaan kosong, jadi setelah beberapa saat setelah makan ayam geprek itu, saya merasakan sakit perut. Lalu yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang posterior, yaitu tentang penghitungan kemungkinan terbaru. Yang pertama yaitu update, yaitu untuk mencari probabilitas total untuk alasan A, yaitu dengan rumus alasan A, alasan B1 setelah ditemukannya alasan A dikali alasan B1 pada dugaan awal ditambah alasan dugaan 2 setelah ditemukannya alasan A dikali alasan kedua pada dugaan awal. Lalu ditambah alasan ketiga setelah ditemukan alasan A dikali alasan ketiga pada dugaan awal. Lalu kita masukkan semuanya menjadi 0,30 dikali 0,50 ditambah 0,10 dikali 0,30 ditambah 0,90 dikali 0,20.
yang di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu, lalu kita tambah dan ditemukan hasil akhir sebanyak 0,36. Lalu selanjutnya kita akan mencari posterior, yaitu memperbarui keyakinan pada setiap alasan. Untuk alasan satu yang berupa saya tidak akan makan makanan pedas terhadap dengan menggunakan probabilitas total alasan A dengan rumus probabilitas alasan satu setelah alasan pertama setelah ditemukannya alasan A dikali probabilitas alasan satu tekan awal dibagi probabilitas total alasan A. Lalu kita masukkan semuanya menjadi di dalam kurung 0,30 dikali 0,50 dibagi 0,36 dan ditemukan hasil 0,416. Lalu yang kedua yaitu duga probabilitas dugaan kedua ter, terhadap alasan A sama dengan probabilitas alasan 2 setelah ditemukannya alasan A dikali probabilitas 2 dugaan awal dibagi probabilitas total A. Lalu kita masukkan angkanya menjadi 0,10 dikali 0,30 dibagi 0,36. Hasilnya yaitu 0,083. Lalu yang terakhir yaitu probabilitas alasan 3 terhadap probabilitas total alasan A dengan rumus probabilitas alasan 3 setelah ditemukannya alasan A dikali probabilitas 3 dugaan awal dibagi probabilitas total A. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 0,90 dikali 0,20 dibagi 0,36 dengan hasil 0,500. Jika ini kita jadikan persen semua untuk probabilitas alasan pertama menjadi 0, menjadi 41,6%, yang probabilitas kedua menjadi 8,3%, lalu untuk probabilitas ketiga menjadi 50%. Setelah melalui proses rangkaian hitungan sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan yaitu prior terbesar atau dugaan awal terbesar adalah alasan B1, yaitu alasan saya tidak makan makanan pedas sebesar 50%. Namun karena likelihood atau bukti saya menemukan bukti terbaru untuk alasan B3 menjadi sangat tinggi yaitu sebesar 90%. Maka posterior yang diperbarui menjadi sangat tinggi untuk B3 atau perut saya masih dalam keadaan kosong menjadi 50%. Evidence atau alasan A telah mengubah keyakinan awal dari alasan B yang alasan B1 yang berupa tidak kuat makan makanan pedas menjadi ke alasan B3 yang berupa perut masih kosong. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.